di satu waktu setelah dia duduk cukup lama gitu kan, dia dipanggil untuk istilahnya salaman sama si pengantinnya ke depan ke panggung ya, salaman. Udah dia nurut aja tuh salaman. Nah terus dia di situ ketemu sama satu orang gitu kan, yang sepertinya tuh salah satu bapak dari mempelai, entah bapak yang laki atau bapak yang perempuan lah, pokoknya orang tuanya gitu, satu orang bapak. Dia bilang, sekarang kamu tahu kan kita itu ada, jadi tolong hormati keberadaan kamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya kaum nokturnal, kembali lagi di cerita malam ini. Kali ini bersama Nocha. Halo Nocha. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat selalu. Asik. Semoga semuanya sehat semua ya. Amin. Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi formatnya cerita malam ini nih, kalau misalnya narasumbernya cowok yang muncul bakal gua sama Mas Linggar. Kalau misalnya narasumbernya cewek yang muncul bakal gua sama Mbak Dita gitu. Dan sekarang Nocha ini sudah menyiapkan satu dari beribu-ribu ceritanya Nocha seperti biasa. Kaum nokturnal pasti udah nggak asing sama Nocha karena ya memang dulunya sering muncul di TTM gitu. Kali ini katanya Nocha mau menceritakan tentang kejadian hilangnya pasukan TNI di sebuah danau ya Cah ya. Dan kalau misalnya kalian mau cari beritanya sebenarnya udah banyak tersebar. Dan ini menariknya, katanya si satu-satunya saksi hidup itu adalah kakeknya Nocha. Nah, gimana tuh menurut Mas Linggar? Gokil sih, dan beritanya juga ya di Google tuh udah banyak banget beritanya, dan bahkan beberapa orang ada yang ngambil sumber padat lain juga gitu kan mengenai kejadian ini. Dan kita sekarang dengar bener-bener kisah nyata dari saksi hidupnya langsung. Cuma di sini nih adanya nih. Wis, iya dong. Seperti biasa tadi sebelum rekaman ini dimulai, gordennya Mas Linggar udah mulai gerak-gerak. Mungkin ada interaksi yang ingin disampaikan, monggo kalau mau mulai muncul gabung di sini, anjay. Jadi gimana Cak? Itu kejadiannya sebenarnya tahun berapa dan di mana? Tahunnya itu tahun 1979 nih. Ini aku juga sempat baca di internet. Jadi gini nih, sebenarnya kakekku tuh bukan saksi hidup satu-satunya, karena yang tenggelam itu kan satu dari beberapa tank ya, waktu itu tank amfibi gitu. Nah, yang tenggelam itu salah satunya, orang yang tenggelam di tank itu satunya kakekku gitu, kakek sepupu lah. Soalnya ini tuh adiknya kakek kandungku gitu. Nah, jadi beliau ternyata selamat, tapi selamatnya tuh nggak langsung ketika pencarian, jadi kayak beberapa jam kemudian setelah pencarian tuh udah dilakuin secara masif, baru ketemu gitu. Nah, dan satu hal lagi yang paling unik dari cerita ini itu adalah sampai saat ini bangkai tank amfibinya tuh sampai sekarang nggak ditemukan. Iya, nanti aku bahas pelan-pelan, oke? Sebaja-bajanya itu nggak ditemukan ya, anjay. Ya, jadi nggak satu pun hilang, ditemukan gitu. Jadi yang tenggelam tuh bukan cuma satu gitu ya tanknya padahal ya. Nah itu. Ya, ada dari beberapa tank yang tenggelam tuh satu, dan satu itu sampai sekarang nggak ketemu. Bahkan menurut berita itu ada satu pesawat dari masa perang penjajahan Jepang itu ditemukan di situ di danau yang sama. Padahal ini kan kejadiannya tahun 79. Nah, penjajahan Jepang kan 42 sampai 45 kan? Itu ada bangkai pesawatnya di situ, ada pesawat Jepang ketemu, tapi yang tank ini hilang sampai sekarang nggak ketemu. Danau loh, padahal danau ya, bukan laut ya. Danau. Karena di danau ini ada satu legenda yang ya mungkin kita tahu lah legenda ini gitu. Oke. Kalau gitu kita udah nggak sabar dengerin detail ceritanya. Langsung aja deh dari Mas Nocha, cerita malam ini. Jadi ini tuh kejadian yang ya sekali lagi diceritain sama bokap ke gua dari kakek. Jadi kakek ini tuh bukan kakek kandungku tapi adiknya kakekku, jadi sepupunya kakek sepupu lah istilahnya.
Jadi waktu itu adik kakek ini, kita sebut aja namanya kakek Tik lah. Kakek Tik ini dia bekerja di satuan sekarang TNI AD gitu. Dan saat itu namanya masih ABRI harusnya. Yeah. Nah, jadi waktu itu dari ABRI ini mengadakan satu latihan tempur, yaitu membawa tank amfibi gitu. Nah, nanti soal jumlah tanknya pastinya itu aku udah lupa sih. Tapi kalau dicari di Google pasti ada nanti berita-beritanya itu. Okay. Nah, tank amfibi ini rencana bakal digunakan di sebuah danau di Jawa Timur. Nama danaunya itu Ranugrati di Pasuruan. Okay. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada satu legenda yang terjadi ya di Danau Ranugrati ini, yaitu legenda Baruk Klinting. Ya, jadi mungkin ya kalau ada yang belum tahu ya, atau mungkin lupa nih sama legenda ini. Jadi Baruk Klinting ini punya legenda di dua tempat, yaitu di Danau Ranugrati sama di Rawa Pening ya, yang di Jawa Tengah itu. Jadi dia tuh naga yang cerita legendanya tuh dia bikin satu desa itu tenggelam. Okay. Nah, jadi legendanya itu mirip-mirip. Jadi kalau di versinya Jawa Tengah itu ada anak kecil datang ke desa, nancepin lidi, terus dia nantangin satu desa ini buat nyabut lidi itu gitu. Nah, anak kecil ini tuh perwujudan dari si Baruk Klinting yang sebenarnya adalah naga gitu. Nah, ketika dicoba cabut itu lidi, satu desa nggak ada yang bisa. Akhirnya sama anak kecil itu ya udah dicabut sendiri, dia bisa cabut. Ketika dicabut lidi itu dari tanah, keluar air, sampai akhirnya menenggelamkan desa itu gitu. Nah, kalau di versi yang di Pasuruan itu yang datang bukan anak kecil, tapi ibu dari Baruk Klinting. Okay. Namanya Nyi Endang apa gitu, lupa sih. Nah, jadi sama persis. Tapi kondisinya gini, jadi legendanya itu waktu itu kenapa kok desa itu dibuat tenggelam? Karena mereka tuh lagi pesta lah, lagi party makan dagingnya naga Baruk Klinting. Oh. Jadi gini, naga Baruk Klinting itu dapat tugas dari bapaknya yang seorang resi buat ngelingkari satu gunung. Jadi kepalanya harus nyentuh ekornya sendiri gitu. Karena Baruk Klinting ini wujudnya naga gitu. Dan si Baruk Klinting ini dia melakukan itu dengan cara bertapa gitu lah. Dia bertapa, melingkarkan tubuhnya melingkari gunung, semakin lama semakin panjang gitu kan, semakin panjang. Jadi sudah hampir menyentuh. Saat itu juga ada satu desa yang mengalami kelaparan gitu. Akhirnya satu orang buta yang masuk ke hutan karena dia kelaparan kan, nggak sengaja duduk di bagian tubuhnya Baruk Klinting gitu kan. Nah, karena dia kaget, karena dia buta kan, dia nggak tahu nih ini siapa, ini apaan gitu kan. Nah, karena Baruk Klinting ini kasihan, si Baruk Klinting karena sakti kan, dia kan juga petapa kan dan berwujud naga. Dia itu menyembuhkan matanya si kakek tua ini, gitu kan. Nah, sebenarnya Baruk Klinting minta tolong si kakek tua untuk merahasiakan keberadaannya, gitu karena kan dia tuh kalau nggak salah ngasih darahnya gitu, nggak salah, biar dia bisa lihat lagi gitu kan. Baruk Klinting ini kan udah bilang ke kakek tua itu untuk nggak kasih tahu orang lain gitu kan, biar dia nggak ditanggap nih gitu. Nah, sampai di desa aneh dong, ada kakek tua pulang dari hutan tiba-tiba matanya jadi nggak buta lagi gitu kan. Warga akhirnya kakek tua ini mungkin ya diinterogasi lah habis-habisan, akhirnya kakek tua ini ngaku dia dapat penglihatannya dari mana gitu kan. Akhirnya Baruk Klinting ini diburu sama satu desa itu karena kan mereka butuh makanan yang banyak gitu kan, dan naga ini berusaha melingkari gunung gitu kan, berarti kan gede waktu itu. Akhirnya dibunuh, dipotong-potong, dimasak lah. Nah, itu yang bikin si ibunya itu akhirnya datang buat nancipin lidi tadi, kalau di versinya yang Pasuruan ini ya. Nah, sama dari desa Grati itu nancipin lidi, gak ada yang bisa cabut, akhirnya sama si ibu ini cabut sendiri. Keluarlah air dari itu dan akhirnya desa tenggelam. Tuh. Nah, rumornya warga desa sekitar situ yang masih ada ya di situ, yang tinggal masih di sekitaran Danau Ranugrati itu istilahnya mempercayai kalau naga Baruk Klinting itu masih ada di alam gaib yang ada di dalam danau itu gitu. Nah, jadi waktu itu si anggota ABRI itu kan ada yang datang buat survei lokasi kan. Ya, survei lokasi
waktu sampai di desa itu dilihat danaunya aman nih, airnya tenang. Jadi kan kalau buat latihan tank amfibi aman, nggak bakal ada masalah gitu kan. Dicek-cek secara sains lah mungkin bisa dibilang kan, secara fisiknya itu udah oke nih, tempatnya bagus. Nah waktu dia izin sama warga desa ini nolak sebenarnya. Nah mereka bilang, kita minta tolong kalau bisa jangan di sinilah gitu. Ini kan tempat ini tuh tempat yang wingit gitu di sini. Tapi si Abri kan ya namanya orang militer ya, nggak percaya lah sama hal segitu kan. Hal gaib itu nggak ada gitu. Kita percaya sama yang nyata aja lah gitu kan. Tahayul gitu. Nah akhirnya warga desa itu minta, kalau gitu kami minta tanggalnya diganti. Jadi tanggalnya tuh kalau nggak salah sekian Oktober gitu, bulan Oktober. 17 kalau nggak salah. Nah, minta diganti, diundur. Karena menurut salah satu orang pintar di desa itu, yang komunikasi sama warga gaib ya di danau itu di tanggal itu lagi ada acara. Acara hajatan lah dari keluarganya Baru Kelinting sama Batu Laut Selatan. Tuh. Jadi katanya emang ada hubungan antara Baru Kelinting sama Batu Laut Selatan gitu kan. Nah, ya udah tuh si Abrinya masih nggak mau, masih nggak percaya. Tahayul ngapain sih percaya tahayul gitu kan. Akhirnya percobaan terakhirnya warga itu adalah minta sebelum tim dari Abri itu masuk menyentuh air, minta ada ritual dulu kayak mandi kembang dan sebagainya. Sekali lagi gak ada yang mau. Bahkan sampai ketawahi, warga desa ini udik ini nggak ngerti nih hal gini nih, masih percaya tahayul gitu lah. Nah sampai akhirnya ya udah mereka habis survei balik kan, warga desa mau gimana ya, udah diperingatkan, dilarang, mereka punya kuasa apa sama Abri kan gitu. Takut lah, maksudnya takutnya malah dianggap warga desa ini membelot gimana kan. Ya udahlah dibiarin. Waktu hari H masih dicoba gitu. Kami diminta, Pak kalau bisa jangan pagi inilah acaranya, siang aja. Sampai minta diundur gitu, beberapa jam doang. Tapi si Abri masih nggak mau ganti tempat, nggak mau ganti tanggal, nggak mau pakai ritual, nggak mau mundur beberapa jam aja, nggak mau. Maunya pagi mulai gitu. Waktu itu mereka meluncurkan beberapa tank amfibi. Jadi tank amfibinya ini sebenarnya sudah pernah digunakan untuk di medan laut. Jadi mereka tuh juga meremehkan, alah kita nih tank amfibi biasanya kuat nih di laut tuh bisa, masa di danau yang tenang gini nggak bisa gitu kan. Jadi mereka tuh meremehkan, sudah tidak mempercayai omongannya warga desa situ, nggak mau hati adat-adat situ gitu kan. Itu dilakukan lah. Jadi warga itu ya akhirnya mau nggak mau ya nonton-nonton doang kan, meskipun itu hal yang mereka takuti tapi itu kan juga suatu hiburan lah, karena di desa waktu itu kan nggak ada hiburan apapun gitu kan, kecuali kalau ada acara-acara seperti ini. Di warga desa tuh pada nonton gitu waktu itu. Nah waktu lagi dimulai gitu kan, salah satu tank amfibi itu yang dinaikin sama kakek sepupuku ini, itu tiba-tiba disantap sama ombak dan langsung tenggelam. Iya, nah ini kan danau tenang nih. Ombaknya segede apa sih gitu kan? Maksudnya kalau di laut lepas mungkin ombak bisa bermeter-meter tingginya kan. Ini danau gitu, di danau. Nah menurut beberapa orang itu ada yang ngelihatnya tuh bukan ombak, tapi naga yang langsung menggulung tank itu dan dibawa ke dasar danau gitu kan. Nah singkat cerita langsung dilakukan evakuasi kan. Nah itu pencarian dicari berjam-jam sampai sore, nggak ada tank itu kelihatan di dasar danau. Nah malamnya mereka istirahat lah kan, maksudnya udah nggak ada mau pencarian malam-malam kan susah nih, apalagi di perairan gitu kan gelap juga. Jadi akhirnya dihentikan dulu, ditunggu sampai besok. Nah waktu itu salah satu anggota Abri itu ada yang semacam patroli lah, keliling-keliling danau gitu kan, melihat-lihat sekitar gitu. Nah tiba-tiba melihat ada kakek sepupuku yang harusnya ada di dalam tank yang tenggelam itu tergeletak di pinggir danaunya gitu. Nah dibangunin, saya tanyain. Nah ceritanya ternyata kakek sepupuku itu waktu itu dia ngelihatnya sama kayak yang tadi, yang dia tuh lihatnya tuh bukan ombak tapi ada naga kayak ular besar yang nyerang tank amfibi yang dinaikinnya gitu. Nah
Tiba-tiba semua gelap gitu aja, dan kakek sepupuku itu bangun-bangun itu ada di depan sebuah terop atau tenda hajatan gitu. Depannya dia tuh bangun-bangun loh, kok ada tempat hajatan gitu, yang emang lagi ada kayak gamelan, lagi ada musik-musik, lagi ada orang-orang yang makan-makan gitu. Nah, entah kenapa dia tuh ngerasa kayaknya aku perlu masuk deh ini. Jadi dia tuh masuk ke acara itu. Dia masuk ke dalam, situ dia disuruh duduk di kursi. Dia duduk di kursi dan dia ditawari makanan gitu. Nah, cuma si kakekku ini entah kenapa saat itu dia tuh kayak ngerasa ini aneh nih. Kenapa? Karena jadi kakekku tuh waktu itu bilang kalau sosok yang dia lihat itu bukan manusia gitu. Tapi dia nggak mau ceritain juga itu wujudnya seperti apa detail. Sampai sekarang pun ini kan beliau sudah meninggal ya, sudah almarhum, itu nggak pernah diceritakan yang dilihat itu seperti apa, orang-orangnya itu seperti apa gitu, dia nggak cerita. Tapi dia bilang pokoknya itu bukan manusia. Saya yakin 100% itu bukan manusia. Nah, ditawari makanan kan, jadi dia tuh ditawari makanan apapun yang kelihatannya enak sekalipun dia jadi nggak mau karena dia lihat orang yang ngasih itu aneh gitu kan. Jadi dia nggak makan makanan apapun, nggak minum apapun, dan dia duduk-duduk doang tuh. Di situ juga dia lihat teman-temannya, tapi di kursi yang berjauhan gitu, dan temen-temennya itu lagi makan, gitu kan. Dan akhirnya di satu waktu setelah dia duduk lama gitu kan, dia dipanggil untuk istilahnya salaman sama si pengantinnya ke depan ke panggung ya, salaman. Udah dia nurut aja tuh salaman. Nah terus dia di situ ketemu sama satu orang gitu kan, yang sepertinya tuh salah satu bapak dari mempelai, entah bapak yang laki atau bapak yang perempuan lah, pokoknya orang tuanya gitu, satu orang bapak. Dia bilang, sekarang kamu tahu kan kita itu ada, jadi tolong hormati keberadaan kami. Setelah itu kakekku tuh diantar gitu keluar sama orang gitu, nggak tahu, diantar keluar tenda, keluar acara itu. Tiba-tiba dia dibangunin sama teman-temannya di pinggir danau tadi, gitu. Dan kalau nggak salah tuh pencarian terus dilakukan ya sampai beberapa hari atau minggu, lalu dihentikan karena nggak ada sama sekali, nggak jejak-jejak. Bahkan terakhir itu tahun 90-an kayaknya udah 90-an itu pencarian coba lagi, cari bangkainya tank amfibinya itu nggak ditemukan. Jadi sampai sekarang pun bangkai tank amfibinya itu nggak ada. Meskipun ada bangkai pesawat milik Jepang waktu zaman Perang Dunia Kedua itu ada di dasar danau ini gitu. Gitu. Sampai sekarang sih yang 21 orang itu masih hilang sebenarnya, tapi ada monumennya sih 22 orang gitu, yang di monumen itu ada 22 orang. Itu sih. Sekarang nggak ditemukan tank sama awaknya kecuali si kakekku itu, tapi kakekku itu juga tidak disebutkan di publik manapun ya, nggak diceritakan dimanapun karena mungkin ada gengsi kali ya bagi ABRI gitu untuk mengakui keberadaan makhluk gaib gitu. Setelah mereka dengan sesumber mungkin ngomong kalau semua itu tahayul gitu loh, mungkin seperti itu. Saya lihat badannya Mas Linggar sudah bergoyang-goyang dari tadi sih. Aktif. Saya bisa melihat ini tadi. Aktif ya bun. Wajir parah. Jadi sebenarnya di dalam tank itu ada 22 orang dan harusnya satu orang selamat ya. Cuman secara monumennya dibikinnya tetap 22 karena mereka istilahnya itu tadi gengsi mengakui kalau mungkin iya. Kepastiannya tuh nggak tahu sih, maksudnya kakekku tuh orang ke-23 atau satu dari 22, karena ya mau tanya sama kakekku juga orangnya udah nggak ada kan. Betul. Udah meninggal, jadi aku nggak bingung nih. Tapi dari cerita yang aku dapetin dari bapak semasa bapak pernah dapat cerita itu langsung dari kakekku itu ya seperti itu gitu. Di mana itu tank amfibi? Gak ketemu Iya, Gak ketemu di danau. Waduh. Kalau laut mah oke lah ya. Kalau laut oke, ini danau loh. Iya, danau. Kalau laut masih memungkinkan lah untuk tenggelam, kena ombak itu masih mungkin gitu. Tapi kalau di danau ada ombak aja udah aneh gitu. Iya. Gak, maksudnya tuh
seombak-ombaknya gitu, emang dia bakal bergeser, itu berat loh. Iyalah, pasti Iya. akan dong. Atau mungkin nggak sih dia masuk ke mungkin dataran bawahnya itu agak lembek ya, lembek terus dia masuk ketutupan sama dataran baru gitu, jadi nggak ketemu. Cuman dipatahin kalau lagi. seperti itu, ya Pesawat, ada sahabat yang lebih tua yang gitu. lebih tua, iya, aduh. Dan lebih besar dong pasti dong, pesawat tinggal Iya, pesawat Iya, kan pasti lebih gede. harusnya lebih besar. Gokil, anjir, merinding gua sih beneran. Ada Waduh. satu yang merinding banget, ada satu tuh sumpah. Apa tuh Mas? Yang bilang, nah karena kalian percaya kan kalau kami ada, Iya. gila. Berarti kan si sosok-sosok yang ada di dimensi lain ini dia secara tidak langsung denger lah ya apa yang dikatakan oleh para abri ini gitu ya. Khususnya mungkin yang bilang ya si spokespersonnya gitu yang bilang tahayul itu. Cuman berhubung yang selamat nih kakek sepupunya Nocha tadi, jadinya ya udah disampaikan aja ke dia gitu. Itu kan salah satu dari mereka gitu. Cuman yang menarik itu penggambaran kakeknya, kita bilang aja kakek lah ya, kalau kakek sepupu kepanjangan gitu. Kakeknya Nocha ini dikasih makanan nggak mau, sedangkan teman-temannya pada makan, itu yang menyebabkan mereka nggak selamat. Kakeknya Nocha selamat. Nah, Iya nggak itu sih? dugaanku juga seperti itu, Kayak keluarganya Nocha emang peka sih. Dari sekakek-kakeknya emang peka, jadi wah ini nggak bisa nih gue makan ini, nggak bisa deh kayaknya. Ntar gue nggak selamat udah. Enggak, tapi juga ada itu Mas, ada cerita juga kayak gitu. Jadi memang dibilang kalau memang kita ditawarkan makan oleh makhluk dari alam seperti itu, kita sebaiknya ya nggak mau gitu, nolak. Karena kalau kita mau, mereka menganggap bahwa kita bersedia untuk tinggal di dunia itu. Oh iya sih, pernah denger sih. Aku juga pernah dengar gitu. Mungkin ya karena itu, karena teman-teman yang mau makan ya udah dianggapnya oh ya udah bersedia nih jadi warga sini, kasar gitu kan. Wih gila sih. Keren anjir ini ceritanya. Gila sih. Urban legend Indonesia itu nggak pernah gagal. Nggak pernah. Jujur baru ya, kalau saya sih baru denger ya gitu tentang apa tadi, tenaga tadi itu kan gitu, dan ternyata ada dan ada hubungan dengan satu pantai selatan gitu. Iya. Ada legendanya kok. Dulu tuh ada namanya selain naga yang linglung gitu, Joko Linglung apa-apa gitu. Jadi dia tuh kan satu tugasnya baru kelinting itu ngalahin si siluman buaya putih di Laut Selatan. Waktu itu. Nah, setelah ngalahin dia tuh lupa jalan pulang. Jadi dia tuh bikin lubang ke tanah buat jalan pulang kan, karena dia malu tuh jalan di darat gitu kan. Dia tuh cari jalan bawah ke tanah, tapi dia lupa nih jalannya lewat mana. Jadi dia sekali naik lagi, masih belum sampai, lagi. Dia bikin ada beberapa danau di Jawa gitu sampai ke arah ya dari Laut Selatan sampai ke tengah gitu lah. Itu legendanya gitu, makanya ada hubungan sama Laut Selatan karena dia sempat ngalahin siluman buaya putih itu tadi. Iya. Kalau dia ngegali ketika muncul itu jadi danau, itu membuktikan bahwa orang-orang dulu gede gitu ya. Gede dan sakti yang pasti. Iya, gue tuh selalu apa ya? Kalau ngedengar cerita orang dulu gede tuh selalu merinding gitu loh. Maksudnya buset. Dan buktinya kan dia ada bentuknya ya. juga ular ya. Iya juga ular sih. Iya juga. Jadi dia tuh namanya tuh sebenarnya Joko Baru. Tapi gara-gara di ekornya tuh kan dia tuh karena bentuknya naga kan. Jadi dia tuh sering ngagetin ibunya. Sama ibunya akhirnya ekornya tuh dikasih lonceng, kelintingan istilahnya. Makanya jadi namanya jadi Baru Kelinting gitu, karena dia waktu jalan-jalan ada kelinting gitu. Oh itu. Legendanya lengkap kok ada. Nah, pokoknya legenda itu sebenarnya kayak cerita yang tersusun rapi gitu loh. Semua hal yang terjadi itu terjelaskan gitu loh di cerita ini. Iya. Kalau lengkapnya ya, kalau dicari di internet juga pasti masih ada kok cerita Baru Kelinting. Ada versi Rawa Pening sama versi Ranu Gratin tadi gitu. Ini kalau ada dosen sejarah sih lebih nyambung sih. Mbak Dita nih harusnya dia tahu sih ini. Iya, biasanya Mbak Dita tahu harusnya. Kamus Jawa Berjalan tuh Mbak Dita. Kamus Jawa Berjalan bener. Buku ensiklopedia berjalan. Iya. Gila loh, padahal ya urban legend tapi merinding juga denger gitu.
Ya sebenarnya kalau kita ngobrolin urban legend gitu ya, emang kayak too good to be true kalau itu beneran terjadi. Tapi di kasus ini ada orang sekarang yang mengalaminya gitu kan, jadi kayak oh ternyata ada kaitannya gitu loh. Ada betulnya gitu. Ada kaitannya. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu tuh beneran naga apa enggak ya, ombaknya itu dari mana gitu. Cuman ada saksi mata bilang itu naga gitu. Kayak Tangkuban Perahu itu loh yang katanya nendang perahu jadi kebalik dan jadi gunung kan. Kita nggak tahu tuh kalau itu gunung digali beneran kayu apa enggak gitu, beneran perahu apa enggak. Iya, betul. Seru jadinya tuh. Perahunya segede apa bisa jadi gunung gitu kan. Dan orang yang nendangnya segede apa gitu. Sekuat apa juga iya, sekuat apa jadi gunung juga, gitu kan. Jadi gunung. Tapi secara mistisnya berarti kakeknya Nocha ini emang masuk ke dunianya mereka berarti ya. Iya, betul. Dan ditunjukkan tadi itu beneran ada loh, kita ada di sini beneran loh gitu. Iya. Tapi Cak, gue penasaran ini ya, lu tahu nggak sih kenapa bentuknya tuh selalu hajat gitu, Cak? Selalu acara hajat gitu. Iya nggak sih? Kayak cerita di KKN itu kan hajat juga kan? Yang iya kan? Gue yang di gunung juga sama hajat juga. Jadi emang entah kenapa kok mereka sering ngadainin hajatan gitu loh, dan kayak kalau mereka ada hajatan kayak nggak mau kita datang gitu loh, nggak boleh kita mendekat gitu loh. Iya. Aneh banget gitu, kenapa nggak undang-undang aja sekalian kan ya? Iya, nyasar nanti dong. Nanti nggak balik. Nggak balik dong nanti dong. Iya, apalagi kalau makan kan. Nah itu juga jadi pertanyaan juga kan. Kita pernah dengar cerita kayak orang tuh tersesat di dimensi lain gitu ya, tapi sebenarnya mereka tuh nggak meninggal karena jasadnya tidak ditemukan gitu ya. Nah, si orang-orang yang makan ini, apakah sebenarnya mereka tuh hanya tersesat gitu dan umurnya jadi kekunci gitu ya? Misalnya ada orang yang bisa bernegosiasi sama penunggu danau situ tuh, mereka bisa balik semua dengan umur yang masih segitu. Itu ngeri banget loh itu. Kayak cerita-cerita di gunung gitu loh. Iya kan, soalnya waktu di sana sama sini kan beda ya. Dan di sana udah bertahun-tahun, di sini cuma beberapa menit atau beberapa jam gitu bisa jadi. Iya. Atau sebaliknya, di sini udah bertahun-tahun, sana beberapa jam gitu kan. Soalnya mayatnya kan nggak ada kan, nggak ditemukan juga, seteng-tengnya nggak ada juga. Iya. Nah itu entah sih. Soalnya ada juga tuh ceritanya yang gunung, ceritaku yang gunung kan sama tuh 3 orang sampai sekarang juga nggak ditemuin gitu. Iya. Ya kalau kaum nokturnal pasti juga tahu lah kayak Mas R gitu ya, itu juga kan terperangkap gitu ya. Ini jangan-jangan Mas R lagi nih yang gerak-gerakin gordeng nih. Ini sama nih kasusnya kayak gue gitu. Panji. Tahu. Ya kemarin terakhir Mbak Vivin gak gini-gini amat dah. Iya loh, ini gerakannya lebih brutal sih. Biasanya kemarin cuma disingkap-singkap doang. Ada lagi nggak Mas Linggar yang mau dibahas dari cerita ini ya? Ya itu sih paling ya jadi pembelajaran juga kan buat kita semua gitu, kembali lagi gitu kan dengan hal-hal seperti itu ya. Kalau nggak percaya ya boleh, cuma ya tetap jangan sompral gitu aja. Iya benar. Gitu. Sompral membawa petaka. Iya, ngebuktiin tank loh hilang, tank ini tank bukan main-main maksudnya. Tank dan abri-abrinya. Iya. Aduh. Aduh ampun dah, bukan sepeda loh, ini tank loh masalahnya gitu. Bener. Sepeda kan besi kopong ya. Iya. Ini ya ampun bisa nggak ketemu gitu, bisa nggak ketemu. Mikirnya juga mungkin ya lumpurnya lumpur hidup kali atau gimana gitu. Iya bisa jadi. Pesawat ada gitu. Nah itu dia. Tadi gue juga cari bentukan tank amfibi, ngeri coy bentuknya coy. Iya. Harusnya dia bahkan nggak tenggelam, nggak semudah itu tenggelam juga, ya kan? Emang didesain untuk bisa ngapung gitu, bahkan di laut pun bisa harusnya. Iya di laut aja kan, tadi kan ceritanya di laut aja bisa aman gitu kan, ini di danau. Itulah, biarkan mereka menjadi misteri. Kalau misalnya memang 20 sekian orang itu sudah tiada ya kita doakan saja bersama-sama. Tapi kalau misalnya masih ada, siapa yang bisa bawa monggo. Itu berita viral itu pasti. 22 ABRI kembali setelah berapa puluh tahun tuh? 79 ya? Sampai sekarang. Gila anjir. 40 tahunan. Wah, viral itu yang ada mah. 40 tahun. Gila. 40 tahun loh.
kalau bisa. Namanya kita mah cuman menikmati cerita dan menerka-nerka ya. Biarkan misteri tetap menjadi misteri. Oke, gitu kali ya. Ada lagi kah yang mau dibahas, Mas Linggar? Aman sih, dari saya aman sih, udah. Aman ya. Oke, kita cerita lagi ya, Cak. Cuman kita pisah episode gitu. Noca masih ada beratus ribu lagi cerita ya, dan masih ada energi buat bercerita. Banyak ya mah. Dan untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau misalnya kalian tadi pernah dengar legenda ini atau tahu sesuatu yang mungkin gak disebutkan di sini, tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya mau ikutan cerita juga bisa langsung email kami. Emailnya nanti ada di deskripsi. Karena iya masih dalam tahap pembuatan. Kalau di video ini pas dibuat, jadi di deskripsi aja dah dilihat, nanti bisa dikirim ke situ ceritanya, mau bentuk voice, mau bentuk teks, atau mau cerita langsung, monggo. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya supaya nggak kelewatan video dari kami. Oke, thank you Noca. Yuk. Gua Pian. Gua Linggar. Sampai jumpa di cerita malam selanjutnya. Bye-bye. Dah semuanya.